Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Zakaria, mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini berkesempatan untuk melaksanakan pelaksanaan video pembelajaran P5 PPRA dengan tema hidup berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sahih pisan. Alhamdulillah, semuanya sehat ya semuanya ya. Coba dicek dulu kerapiannya, baju rapikan. Sudah? Hari ini dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doa yang tadi dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus selanjutnya kebiasaan baca Al-Qur'an dipimpin oleh Teh Kaisa untuk membacakan surat Ad-Duha. Silakan dipimpin dulu. Adalah kita bersama ayat Al-Quran dengan surat Al-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatadra. Alam yazidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih ke Teh Kaisa yang sudah memimpin baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadi syafaat bagi kita seperti ini. Amin. Selanjutnya Bapak absen dulu. Almi ada? Almi, Amelia, Anggi, Anita, Ayu Mandira. Izin atau sakit? Cahaya, Ali, Isna, Kaisa, Ola, Nita, Nathan, Najwa, Neng Siti,
Cynthia, Felita, Zakia, Zulaika. Baik. Yang sakit berarti Ayu sama siapa? Sama Sasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kalian. Kemarin kita belajar tentang apa? Zina ya. Nah, sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA atau P5 PPRA. Yang mana P5 itu adalah profil pelajar Pancasila dan PPRA itu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang mana kebetulan pada hari ini kita temakan hidup berkelanjutan yang dengan topik Green School, ya. Green School bagi pelajar untuk sekolah yang lestari. Ada yang tahu apa itu Green School? Ada yang tahu? Sekolah hijau. Baik. Nah, sini kita bahas tentang tujuannya, yaitu memahami konsep hidup berkelanjutan, mengetahui dampak kerusakan lingkungan, terus kemudian menginspirasi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain kita memahami ya, pertama kita memahami dulu tentang hidup berkelanjutan itu seperti apa. Kemudian dampak kerusakan lingkungan, sehingga kita punya langkah nyata dalam kehidupan nanti untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau lingkungan kita itu sendiri. Pernyataan atau pertanyaan pemantiknya, apa itu hidup berkelanjutan? Nah, di sini cara hidup yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Contoh misalkan begini, kita kalau misalkan menebang kayu di hutan itu seperlunya saja, jangan sampai dibabat semua gitu. Sehingga untuk generasi ke depan tidak tersisa, jangan sampai seperti itu. Jadi kita mengeksploitasi hutan atau alam itu sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jangan sampai kita serakah, gitu. Intinya seperti itu. Dan di sini ada contoh menggunakan energi terbarukan, memanfaatkan sumber daya secara bijak. Untuk itu mari kita setel dulu video dokumenternya. Silakan disimak ya. Masalah lingkungan hidup sendiri bisa dibagi kita, maka alam itu akan orang mencari hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Sebagai bagian dari kehidupan masing-masing, lingkungan, misalnya dengan tidak memaksakan sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan akan menanam. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara pengurangan pemakaian lingkungan hidup ya. Sebagai edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, ya, barusan sudah mengamati tentang video dokumenter. Terus apa pesan yang kita dapat dari tayangan video tersebut? Nanti bisa dijawab dengan diskusi ya. Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita? Langkah apa? Setidaknya nanti kita akan ada 2 proyek. Yang pertama nanti membuat poster kampanye ya melalui Canva. Kemudian juga nanti ada penanaman pohon. Itu merupakan 2 langkah atau 1 langkah, salah satu langkah kita dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, kelompok yang udah ada 4 kelompok. Nanti dibikin poster tentang lingkungan dan juga nanti setelah membuat poster di Canva nanti dikirim ke Bapak lewat WA posternya. Kemudian setelah membuat poster kita akan lakukan penanaman. Menjaga lingkungan. Itu Green School. Aksi nyata pelajar untuk lingkungan yang lestari. Oke.
melakukan kegiatan menanam pohon tanaman diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, tadi saya telah membuat poster dan telah menanam tanaman seperti buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, tadi saya telah membuat poster dan menanam pohon jeruk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 4. Saya tadi sudah melaksanakan membuat poster dan membuat tanaman anggrek. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada semuanya yang telah melaksanakan kegiatan hari ini. Bapak apresiasi sangat bagus sekali dan malahan nilainya sangat bagus. Nah, saat ini Bapak sedikit penguatan materi yaitu tentang hidup berkelanjutan. Apa itu hidup berkelanjutan? Yaitu cara hidup yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian fokus pada keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu mengurangi limbah plastik, menggunakan energi terbarukan, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Kemudian pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem bumi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mengapa penting? Karena mendukung kehidupan manusia, yaitu menyediakan udara bersih, air, dan makanan. Mencegah bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Faktanya itu lebih dari 1 juta spesies terancam punah akibat ulah manusia. Kemudian ada deforestasi menghilangkan 18 juta hektar hutan setiap tahunnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai serakah sehingga anak cucu kita tidak bisa menikmati. Kemudian dampak kerusakan lingkungan ini akibat utamanya itu perubahan iklim, yaitu adanya peningkatan suhu global, kemudian ada cuaca ekstrim, adanya polusi, air, udara, dan tanah tercemar, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati atau punahnya spesies hewan dan tumbuhan. Upaya hidup berkelanjutan ini yaitu agar kita bisa mengurangi limbah, ya. Makanya kita pilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Kemudian terapkan prinsip reuse itu menggunakan kembali. Kemudian reduce itu menurunkan dan jangan sampai misalkan kalau kita menggunakan plastik yang dihindari plastik. Terus recycle, kalau recycle itu didaur ulang. Kemudian penggunaan energi bersih, yaitu memanfaatkan energi matahari, angin atau air. Kemudian menanam pohon, seperti apa yang kita tadi lakukan atau kita laksanakan, yaitu penanaman pohon di sekitaran sekolah atau di halaman sekolah. Yaitu membantu supaya apa? Membantu menyerap karbon dan memproduksi oksigen, sehingga lingkungan kita itu bersih udaranya. Adapun edukasi yaitu menyebarkan informasi tentang pentingnya lingkungan, seperti yang tadi kita lakukan juga, yaitu membuat poster untuk atau sebagai informasi bagi halayak supaya bisa menjaga lingkungannya, seperti itu ya. Aksi nyata kita apa yang bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan tadi, yaitu membuat poster dan juga menanam pohon. Yaitu tadi kegiatan kampanye membuat poster dan juga edukasi. Ada apa refleksi ya? Refleksi apa yang telah kita pelajari dari proyek ini? Apa tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana kita bisa meningkatkan upaya kita? Apa yang kita pelajari dari proyek ini? Kita sadar bahwa lingkungan itu sangat penting untuk kita. Apa langkah atau tindak lanjutnya? Itu membuat klub lingkungan sekolah. Kalau di sekolah lain ada pencinta alam gitu ya, orangnya itu selalu menjaga alam agar lingkungan sekolahnya bersih, juga asri, menanam pohon dan sebagainya. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas lokal. Kalau misalkan ada komunitas lokal berkolaborasi, ada komunitas pecinta
pencinta alam, ada komunitas pencinta satwa dan sebagainya. Terus juga ada komunitas yaitu pengolahan sampah ya, ada juga. Kemudian ada merancang proyek lanjutan seperti taman sekolah atau bank sampah. Nah, ada juga yang disebut juga pengolahan sampah ada bank sampah. Kesimpulan pada kesempatan ini yaitu hidup berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi untuk hidup berkelanjutan itu anak cucu kita hidupnya mau dapat apa gitu. Jangan sampai hutan dibakar semua, anak cucu kita cuma digigit gitu, tidak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi hidup berkelanjutan itu nanti anak cucu juga dapat menikmati. Kemudian setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Apa yang kita lakukan tadi yaitu menanam pohon itu nanti dapat besar. Tidak untuk kita tapi untuk generasi berikutnya juga. Nah itu merupakan hidup berkelanjutan. Tadi menanam jeruk, kalau kita tidak bisa memanennya sekarang, insya Allah mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita yang bisa memanennya nanti. Nah itu hidup berkelanjutan seperti itu. Nah bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Amin ya. Mengutip dari Mahatma Gandhi yaitu bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan setiap manusia. Ya, Mahatma Gandhi. Let's commit to building a sustainable future now. Ya. Thank you. Untuk saat ini mungkin ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.